Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratiwi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Saya adalah dosen tetap di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakukang dengan nomor induk dosen nasional 0904058803. Saya berhome base di program studi Sarjana Keperawatan dengan bidang keilmuan keperawatan anak. Selain keperawatan anak, saya juga mengampu dan mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya adalah konsep dasar keperawatan, ilmu dasar keperawatan, keperawatan dasar, keperawatan maternitas 1 dan 2, komunikasi keperawatan, dan bahasa Inggris keperawatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bidang keilmuan keperawatan anak, yaitu sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah pokok yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan anak 1, yang merupakan mata kuliah ilmu dasar keahlian pada program studi dengan kode mata kuliah PIK 442. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK berdasarkan kurikulum AIPNI tahun 2021 pada semester genap, yaitu semester 4, dengan bobot sistem kredit semester yaitu 2 SKS teori, 1 SKS praktikum laboratorium, dan 1 SKS praktik belajar lapangan. Di mana waktu pengalaman belajar untuk teori adalah 100 menit, dan untuk praktikum laboratorium sebanyak 170 menit. Di awal pertemuan dengan mahasiswa, saya selalu menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan, menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, deskripsi mata kuliah, dan capaian pembelajaran selama 1 semester ke depan. Mata kuliah keperawatan anak 1 merupakan mata kuliah yang membahas tentang respon anak dan keluarganya pada setiap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit yang bersifat akut di masyarakat atau dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun intervensi yang bersifat kolaboratif. Mata kuliah ini dilakukan melalui pengalaman belajar berdasarkan pertanyaan atau question based learning, dilakukan juga melalui collaborative learning, PJBL atau project based learning, discovery learning, atau belajar berdasarkan kasus atau case problem based learning, dan klarifikasi narasumber atau melalui ceramah interaktif. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut, serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik agama, faktor lain dari setiap pasien yang unik. Mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaboratif pada anak sehat maupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta menerapkan prinsip atraumatic care secara legal dan etis. Mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarganya sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, maupun tersier. Mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga dalam berbagai kondisi dalam mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pada pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan anak 1 ini adalah perspektif keperawatan anak, pendekatan teori model keperawatan pada anak, konsep tumbuh kembang pada anak mulai dari neonatus, remaja, dengan menggunakan format SDI-DTK, Denver, Finland, Fenton Growth Chart, kemudian konsep seks edukasi pada anak, konsep hospitalisasi pada anak, konsep atraumatic care, konsep bermain,
konsep komunikasi, asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan kongenital pada sistem respirasi, dan peradangan pada sistem respirasi seperti ISPA, pneumonia, asma, dan TBC. Asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem digestif atau pencernaan seperti diare, demam tipoid, serta gangguan nutrisi seperti obesitas dan gizi buruk. Asuhan keperawatan pada sistem endokrin dan asuhan keperawatan anak untuk anak yang mengalami diabetes juvenil. Asuhan keperawatan anak hidrosepalus, meningitis, dan kejang, serta intervensi keperawatan pada bayi dan anak sesuai standar operasional prosedur. Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah kuliah offline, misalnya pembelajaran tatap muka berbasis proyek atau project based learning, small group discussion, dan pembelajaran kolaboratif dalam bentuk jigsaw. Kemudian pemberian tugas terstruktur, misalnya laporan kasus, laporan kerja lapangan, dan file work dalam bentuk observasi di lapangan. Proses pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan atau perkuliahan aktif, dan 2 kali pertemuan yang terhitung masing-masing 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Proses dokumentasi presensi mahasiswa dilakukan melalui Learning Management System institusi, yakni e-kampus di Kespanakukang. Adapun metode evaluasi dan penilaian yang dilakukan untuk mata kuliah ini berupa kuis interaktif dengan bobot 5%, kehadiran dengan bobot 15%, tugas individu dengan bobot 15%, tugas kelompok dengan bobot 15%, ujian tengah semester sebanyak 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Berikutnya adalah rekaman video pembelajaran saya tentang salah satu sub pokok bahasan pada mata kuliah keperawatan anak 1 secara tatap muka di dalam ruangan kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, oke. Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan minggu lalu, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang konsep hospitalisasi pada anak. Ya, jadi sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh dan sebelum kita memulai diskusi kita tentang hospitalisasi, Ibu mau tanya dulu, apa yang ada di benak kalian atau apa yang kalian ketahui tentang hospitalisasi? Sudah adakah yang pernah mendengar istilah hospitalisasi sebelumnya? Silahkan. Ya, Nur Hikmah. Menurut saya, hospitalisasi itu suatu proses atau suatu kegiatan yang dilakukan di rumah sakit karena adanya suatu keadaan di mana seseorang harus menjalankan kesehariannya di rumah sakit. Oke, bagus sekali ya. Jawaban Nur Hikmah sudah tepat. Bahwa proses hospitalisasi adalah suatu kondisi yang mengharuskan kita berada di lingkungan rumah sakit. Betul ya, dalam hal ini adalah anak. Karena kali ini kita belajar yang konsepnya terkait dengan keperawatan anak. Baik, nah saya jelaskan dulu ya hospitalisasi menurut terminologi. Ya, jadi secara terminologi atau secara kata perkatanya, hospitalisasi itu berasal dari kata hospital, ya, yang mendapat imbuhan isasi atau sufiks isasi, yang berarti suatu proses atau suatu keadaan yang menjadikan sesuatu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari pengertian hospitalisasi ini secara terminologinya adalah proses yang menjadikan seseorang harus menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, sekarang kita lihat konsep anak sakit. Nah, karena hospitalisasi itu identik dengan anak sakit, ya maka kali ini kita juga akan membahas konsep tentang anak dengan kondisi sakit.
Ya, jadi anak sakit ini menurut WHO adalah kondisi seorang anak yang tidak seimbang atau tidak sempurna baik dari segi fisik, ya, mental, sosial. Jadi bukan cuma kesakitan tetapi juga kecacatan, ya, atau kelainan bawaan. Nah, kemudian pengalaman sakit ini pada anak digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ya. Kita lihat itu anak-anak kalau dirawat di rumah sakit itu banyak yang rewel, ya, banyak yang cengeng, banyak yang sering menangis karena itu adalah refleksi dari pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa proses hospitalisasi ini adalah sebuah ancaman terhadap dirinya gitu. Ya. Nah, hospitalisasi ini suatu alasan atau keadaan darurat mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani perawatan sampai kembali pulang ke rumah. Ya, anak berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga menjadi stresor bagi anak dan keluarga. Apalagi kalau anak-anak yang baru pertama kali dirawat di rumah sakit, baru pertama kali menjalani perawatan di rumah sakit, belum ada pengalaman hospitalisasi sebelumnya. Sehingga hal ini menjadi sesuatu yang baru, pengalaman yang baru, tetapi pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, pengalaman yang mengancam dirinya, gitu. Nah, kita lihat contoh kondisinya, ya. Kita lihat contoh kondisi. Ini ada Nono, ya, seorang anak berusia 6 tahun dibawa ke klinik dengan riwayat sakit kepala, ya, sering muntah, kalau berjalan nampak sempoyongan, ya. Nah, pemeriksaan awal mengarah kepada diagnosis medis tumor otak. Nah, kemudian Nono dimasukkan ke ruangan perawatan neurologi di rumah sakit anak untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Nono adalah anak yang belum pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya, ya. Jadi di rumah sakit Nono sering menangis, cemas dan gelisah. Nah, ini adalah responnya terhadap proses hospitalisasi. Nah, di rumah Nono tinggal di rumah bersama orang tua dan 2 orang saudara kandungnya, ya, 11 tahun dan 4 tahun. Jadi Nono ini anak tengah. Jadi ada siblingnya. Itu pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sibling rivalry, bukan? Ya. Nah, kemudian sebagai seorang perawat di unit ini, bagaimana Anda dapat membantu mempersiapkan Nono dan keluarganya untuk menjalani proses hospitalisasinya? Gitu. Bagaimana kira-kira? Ada yang sudah bisa menggambarkan bagaimana peran kita sebagai seorang perawat anak dalam mempersiapkan pasien yang seperti ini, misalnya usia 6 tahun dalam menjalani proses hospitalisasi, ya, anak usia 6 tahun, kemudian belum pernah ada pengalaman hospitalisasi sebelumnya, kemudian selalu menangis, cemas dan gelisah. Bagaimana kira-kira? Apa peran kita sebagai seorang perawat? Mungkin yang akan kita lakukan pertama itu memberikan edukasi kepada orang tua anak terkait hospitalisasi yang dilakukan rumah sakit agar anak tidak cemas dengan lingkungan rumah sakit. Betul sekali, ya. Betul sekali jawaban dari Nur Hikmah bahwa hospitalisasi dalam mempersiapkan anak-anak untuk menjalani proses hospitalisasi, apalagi yang belum ada pengalaman sebelumnya, kita persiapkan atau memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada orang tuanya, ya, bagaimana mendampingi anak selama proses hospitalisasi. Nah, jadi sebagai seorang perawat itu kita perlu menyiapkan strategi, ya. Bagaimana strategi yang kita rancang atau strategi yang kita laksanakan dalam meminimalisir dampak dan akibat dari hospitalisasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan assessment atau pengkajian yang cermat, ya. Assessment yang kita lakukan adalah respon verbal, ya, respon verbal atau non-verbal. Ya, mengerti kan yang mana dikatakan verbal dan non-verbal? Ya, apa itu verbal? Respon verbal itu apa? Ya, contohnya yang diungkapkan oleh klien atau pasien kita, gitu, ya, baik dari pasien itu sendiri maupun dari keluarganya. Nah, kemudian kalau nonverbal, respon nonverbal yang bagaimana? Ya, yang tidak diungkapkan secara kata, tetapi kita bisa lihat dari gesturnya, ya, ekspresinya, apakah dia menangis, ya, gelisah, rewel dan sebagainya. Itu murung, sedih, gitu. Oke? Nah, kemudian setelah kita lakukan pengkajian cermat, ya, baik terhadap respon verbal dan nonverbal, kita akan menyusun intervensi, ya,
tepat. Karena dalam menyusun asuhan keperawatan itu kan dimulai dari pengkajian. Jadi kuncinya adalah pengkajian yang lengkap gitu. Pengkajian yang lengkap. Apalagi pasien kita ini adalah anak gitu. Bagaimana pendekatan kita. Jadi kembali lagi bagaimana strategi kita dalam hal ini adalah kemampuan komunikasi kita, ya, pendekatan kita, bagaimana kita membina hubungan saling percaya kepada si pasien kita, ya. Dalam hal ini adalah anak. Oke, lanjut. Nah, sekarang adalah reaksi anak terhadap hospitalisasi. Macam-macam reaksi anak terhadap hospitalisasi. Yang pertama itu ada yang namanya ansietas, ya, atau ketakutan, kecemasan. Itu sudah pasti kalau anak-anak apalagi yang baru pertama kali dirawat di rumah sakit pasti akan mengalami kecemasan, ya. Kecemasan anak, kecemasan orang tua atau keluarga itu pasti meningkat, ya. Ketakutan terhadap lingkungan yang tidak familiar, gitu. Kemudian prosedur perawatan, pakaian, ya, bau khas pun itu seperti kalau di rumah sakit itu kan identik dengan bau obat-obatan, ya. Nah, gitu. Itu juga bisa memicu ansietas. Ya, jadi secara psikologis itu menimbulkan kecemasan itu. Apalagi kalau anak-anak itu melihat peralatan medis, ya, yang tajam-tajam seperti misalnya jarum suntik, ya, pinset, gunting itu. Yang bahannya stainless biasanya kan, ya, itu biasanya cemas. Aduh, saya mau diapakan ini? Yang mau digunting kah? Mau ditusuk jarum suntik kah? Dan segala macam. Itu menyebabkan respon ansietas. Nah, kemudian ansietas perpisahan, ya. Ansietas perpisahan ini artinya distres, ya, distres yang berhubungan dengan pelepasan dari keluarga dan lingkungan yang familiar. Artinya kadang-kadang ada anak yang harus dirawat terpisah kan dengan orang tuanya gitu. Misalnya atau anak-anak yang harus dirawat di ruang intensive care unit, ya, bisa di NICU, ya, atau di PICU gitu. Itu kan dibatasi jumlah pengunjung, dibatasi jumlah penjaga pasien. Nah, itu juga bisa menimbulkan ansietas, ya, atau ansietas perpisahan. Nah, dalam respon ansietas ini anak-anak itu menjadi lebih emosional, ya, sensitif sekali gitu. Kemudian regresi, kemudian bertingkah rewel, ya, dan melakukan mekanisme pertahanan diri, ya. Contohnya misalnya kalau perawat masuk misalnya mau kasih obat atau sudah jadwalnya misalnya untuk diberikan medikasi, ya, untuk mungkin obat untuk diinjeksi intravena dan segala macam. Nah, itu biasanya dia menunjukkan mekanisme pertahanan diri, ya. Dia tidak mau menggeleng, kemudian menangis atau sembunyi, ya, atau langsung cari orang tuanya. Nah, pokoknya menunjukkan ekspresi-ekspresi yang menolak kehadiran perawat itu. Kemudian ada 3 tahap ansietas anak dan bayi selama ansietas perpisahan. Nah, ini menurut John Bowlby, ya. Nah, fase pertama itu mereka pasti protes, ya, protes. Kemudian yang kedua putus asa. Nah, putus asa. Kemudian yang ketiga itu keterlepasan. Nah, jadi selama fase ini perawat perlu menggunakan pendekatan FCC selama perawatan anak. Nah, di pertemuan pertama kan saya sudah jelaskan tentang konsep FCC, ya kan? Nah, apa itu FCC? Siapa yang masih ingat? Family Center Care. Ada yang bisa jelaskan apa itu Family Center Care? Ya, apa itu konsep Family Center Care? Siapa yang bisa menjawab? Konsep FCC yaitu pelibatan keluarga dalam proses perawatan pada anak di rumah sakit. Oke, baik sekali ya jawabannya. Jadi betul bahwa FCC adalah proses pelibatan keluarga selama anak menjalani perawatan di rumah sakit. Betul, ya. Nah, jadi dalam merawat anak di rumah sakit itu, kita sebagai perawat harus selalu mempertahankan prinsip dalam keperawatan anak, yaitu family center care dan atraumatic care. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian respon yang selanjutnya adalah anak mengalami yang namanya kehilangan kontrol gitu. Mereka losing control, ya. Nah, jadi dalam fase respon kehilangan kontrol ini mereka mempengaruhi peningkatan persepsi ancaman dan keterampilan coping gitu. Jadi jangan dikira bahwa yang pinter dalam menyusun strategi coping orang dewasa saja. Jadi anak-anak itu juga ada mekanisme copingnya. Kenapa? Karena mereka juga rentan mengalami stres. Nah, coba lihat ekspresi yang seperti ini. Dalam kondisi yang seperti ini itu mereka kehilangan kontrol, bisa tantrum, ya, rewel yang berkepanjangan. Nah, itu mempengaruhi keterampilan mereka dalam
mekanisme coping. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi reaksi anak terhadap hospitalisasi. Ya, jadi ada banyak faktor sebenarnya ya yang mempengaruhi bagaimana reaksi anak yang mengalami hospitalisasi. Nah, yang pertama itu adalah frekuensi perpisahan dengan orang tua atau pengasuh. Ya. Frekuensi perpisahan artinya seberapa sering mereka berpisah dengan orang tua. Dalam hal ini adalah contohnya seperti ini. Ya, ada anak-anak yang memang dalam kesehariannya itu bukan orang tuanya yang langsung mengasuh ya, mungkin ada babysitter, ada neni di rumah ya, ada ART gitu, atau bahkan mungkin neneknya. Jadi misalnya anaknya belum bangun di pagi hari, orang tuanya sudah berangkat bekerja gitu. Orang tuanya pulang bekerja, anaknya sudah tidur. Ya, anak-anak yang seperti itu cenderung kalau misalnya dia hospitalisasi, ya rewelnya bukan sama orang tua sebenarnya ya, tidak jadi sama siapapun yang kesehariannya ya 24 jam itu memang betul-betul sama anak itu. Yang kedua adalah usia. Jadi tingkatan usia anak itu juga mempengaruhi respon mereka ya, reaksi mereka dalam hospitalisasi. Ya, seperti misalnya bayi ya, toddler, remaja ya, anak usia sekolah dasar itu pasti berbeda. Ya, remaja yang dihospitalisasi dengan bayi yang dihospitalisasi itu pasti reaksinya berbeda. Ya, remaja mungkin ya kalau misalnya remaja kan sudah komunikatif ya, sudah bisa diajak berinteraksi. Tapi kalau misalnya yang bayi itu kan masih terbatas gitu. Responnya masih yang nonverbal ya, kebanyakan mungkin menangis. Tapi kalau remaja ya mungkin responnya sudah banyak yang verbal gitu. Jadi memudahkan perawat dalam mengkaji. Kemudian selanjutnya adalah tingkat perkembangan. Ya, tingkat perkembangan. Jadi tingkat perkembangan ini juga mempengaruhi reaksi anak terhadap hospitalisasi. Oke, kemudian tingkat kognitif, ya, pengalaman sebelumnya, stresnya, temperamennya, itu semua mempengaruhi reaksi anak terhadap hospitalisasi. Selanjutnya itu tadi ya, keterampilan coping, keseriusan diagnosis, ya, itu juga mempengaruhi sistem pendukung, latar belakang budaya dan reaksi orang tua. Itu semua faktor yang mempengaruhi reaksi anak dalam menjalani proses hospitalisasi. Ya, ya. Lanjut. Oh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang tidak dimengerti tadi, silahkan bertanya. Tidak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut bagaimana peran perawat dalam hospitalisasi anak. Oke, kita lihat bagaimana sih peran kita sebagai seorang perawat dalam mempersiapkan atau merawat anak dalam proses hospitalisasi. Yang pertama yaitu meminimalkan distres anak dan orang tua. Kemudian membina hubungan saling percaya gitu. Jadi apalagi kalau pasien anak-anak, kalau dia itu BHSP kita bagus, pendekatan kita bagus, maka si anak tersebut akan merasa percaya gitu ya, open terhadap perawat. Nah, kemudian bukan cuma sama anaknya tapi juga kepada orang tua. Jadi sama orang tua, ayah, ibu atau siapapun keluarga yang mendampingi selama proses hospitalisasi, nah, itu kita harus melakukan BHSP. Ya, memperbaiki komunikasi, kemudian mengadvokasi klien dan melibatkan anak dalam setiap tindakan. Artinya bukan melibatkan anak dalam setiap tindakan, misalnya mau pasang infus kita libatkan juga tidak ya, tetapi kalau misalnya dia penasaran bertanya ini alat apa ya, ini gunanya apa gitu, jadi kita jawab, nah supaya mereka merasa dilibatkan dalam tindakan ya, supaya merasa bahwa perawat peduli terhadap saya. Kemudian ya kita kuatkan strategi coping. Ternyata pada tahun 2022 ada studi yang dilakukan oleh Cole dan Smith menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami hospitalisasi itu menunjukkan bahwa asuhan keperawatan untuk anak yang dihospitalisasi terjadi dalam 4 fase. Yang pertama yaitu perkenalan, membina hubungan saling percaya, pengambilan keputusan, dan kenyamanan dan penenangan. Tunjukkan ruangan-ruangan yang anak akan gunakan selama perawatan. Misalnya pasiennya tadi seperti yang di depan tadi ya, gambaran kasus. Misalnya Nono tadi kan lagi divonis kanker otak gitu. Jadi ruangan-ruangan yang kemungkinan akan dipakai Nono dalam menjalani proses hospitalisasi adalah ruangan ronsen ya, radiologi gitu. Jadi ditunjukkan. Nanti di sini misalnya di foto ronsen dan segala macam ya.
Kemudian perkenalkan anak dengan petugas kesehatan lain yang terlibat dalam perawatan gitu. Jadi perkenalkan siapa saja yang merawat mereka di ruangan. Siapa saja misalnya petugas laboratorium, misalnya mau ambil sampel urin ya, sampel darah, itu perkenalkan. Nutrisionisnya perkenalkan, dokternya perkenalkan gitu. Supaya anak-anak merasa familiar ya. Dengan lingkungan rumah sakit, dengan orang-orang yang terlibat dalam perawatannya. Nah, sekarang kita lihat dampak negatif dari hospitalisasi. Yang pertama itu pasti memicu temper tantrum. Ya, ini dampak negatifnya. Nah, temper tantrum. Jadi ini merupakan reaksi psikologis yang bisa keluar dalam bentuk ya stres, ya cemas, ya depresi. Nah, tahu semua aja kan yang mana dinamakan temper tantrum? Atau kalian sendiri yang sering tantrum? Ada yang sering tantrum di sini? Oke, paham ya? Oke, kalau paham, sekarang saya mau bertanya ya. Apa kira-kira manfaat hospitalisasi? Tadi kan sudah saya jelaskan ya, dampak negatifnya apa. Sekarang saya mau memberikan pertanyaan. Kira-kira tadi kan sudah saya jabarkan tentang dampak negatif. Nah, sekarang kira-kira apa dampak positifnya? Apa manfaatnya hospitalisasi bagi anak? Siapa yang bisa dijawab? Ya, oke. Silakan Nur Fadila ya. Manfaat hospitalisasi pada anak itu tersendiri adalah dapat mengatasi masalah dan kecemasan kepada anak yang dirawat di rumah sakit. Oke, jadi menurut Dila tadi manfaatnya adalah bisa mengatasi kecemasan, kemudian mengatasi masalah kepada anak yang dirawat di rumah sakit. Kepada anak yang dirawat di rumah sakit. Betul sekali ya. Jadi hospitalisasi itu melatih anak untuk menghadapi masalahnya ya. Karena tadi kan ada strategi coping kan? Mereka bisa meningkatkan strategi coping mereka dalam menghadapi sebuah masalah, di mana masalah ini adalah ancaman terhadap mereka yang menjalani hospitalisasi atau perasaan cemas ya. Nah, itu yang dianggap sebagai ancaman. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Saya nurse. Ya, silahkan. Hospitalisasi manfaatnya dapat memberikan kepada orang tua pengalaman tentang mengenai tumbuh kembang pada anaknya. Oke, jadi betul ya. Kedua jawaban temannya tadi betul, sudah benar. Yang pertama tadi bisa mengatasi masalah ya atau meningkatkan strategi coping anak. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan pada orang tua dalam memahami atau mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jadi secara tidak langsung itu juga meningkatkan skill parenting orang tua ya, meningkatkan skill parenting orang tua ya. Bagaimana perencanaan pulang anak-anak yang telah menjalani hospitalisasi ya, karena kalau kita lihat kembali bahwa merawat anak itu atau merawat individu itu harus secara holistik dan secara kontinu gitu, bukan cuma pada saat di tempat perawatannya, tetapi termasuk dengan ketika mereka sudah pulang ke rumah gitu. Jadi kita harus siapkan discharge planningnya atau perencanaan pulangnya. Kemudian pada saat perencanaan pulang kita harus memberikan edukasi kembali pada pasien dan keluarga. Misalnya anak-anak yang habis dioperasi kolostomi gitu. Bagaimana merawat kolostominya di rumah? Bagaimana mengganti kantung ostomi bagnya? Bagaimana supaya ostomi anak tersebut tidak mengalami infeksi gitu. Kemudian yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana keberlanjutan perawatannya gitu. Apakah bisa sambil rawat jalan ya, atau bisa dilanjutkan di puskesmas ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengontrol perawatannya sampai betul-betul sembuh gitu. Oke. Tidak ada lagi pertanyaan kan? Ya, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, ya saya rasa semua sudah mengerti tentang konsep hospitalisasi gitu, pada anak gitu. Jadi konsep hospitalisasi ini memang betul-betul penting ya kita pahami sebagai seorang perawat anak gitu ya. Nah, baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan pertemuan kita kali ini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, jadi nanti si pennya ingatkan kembali saya ya tentang ini ya, materi-materi yang akan disampaikan selanjutnya. Terima kasih
atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.